Pemirsa, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi periode 2019-2024 Nadiem Makarim telah menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung. Nadiem diperiksa sekitar 12 jam. Nadiem selesai diperiksa sebagai saksi di Kejaksaan Agung Senin sekitar pukul 9 malam waktu Indonesia Barat. Ex-Mendikbudristek ini menyampaikan terima kasih kepada penegak hukum yang menghormati asas praduga tak bersalah. Nadiem menyatakan sebagai warga negara akan kooperatif mengikuti proses hukum. Namun Nadiem tidak menjelaskan secara rinci materi pemeriksaan dalam dugaan korupsi laptop saat menjabat sebagai Mendikbudristek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengucapkan selamat sore dan malam, sekarang sudah malam, sama rekan-rekan media untuk sudah menunggu lama. Saya baru saja menyelesaikan tugas dan tanggung jawab saya sebagai warga negara Indonesia yang patuh kepada proses hukum. Saya hadir hari ini di Kejaksaan Agung sebagai warga negara yang percaya bahwa penegakan hukum yang adil dan transparan adalah pilar penting bagi demokrasi dan pemerintahan yang bersih. Dalam kapasitas saya sebagai saksi, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada segenap jajaran aparat dari Kejaksaan yang telah menjalankan proses hukum ini dengan baik, mengedepankan azas keadilan, transparansi, dan juga asas praduga tak bersalah. Saya akan terus bersikap kooperatif untuk membantu menjernihkan persoalan ini demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap transformasi pendidikan yang telah kita bangun bersama. Terima kasih dan izinkan saya pulang karena keluarga saya telah menunggu. Kita sudah sama-sama melihat yang bersangkutan dipanggil dan diperiksa oleh penyidik pada hari ini, dan yang bersangkutan hadir tepat pukul 9 dan selesai diperiksa pada pukul 21 WIB dengan 31 pertanyaan pokok yang barangkali dalam pertanyaan-pertanyaan itu juga ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan dan penegasan. Kemudian terkait dengan substansinya, bahwa seperti yang sudah kami sampaikan beberapa waktu yang lalu, posisi yang bersangkutan pada waktu itu adalah sebagai menteri. Oleh karenanya, bagaimana pengetahuan yang bersangkutan dalam kapasitasnya sebagai menteri terkait dengan penggunaan anggaran 9,9 triliun ini dalam proyek pengadaan Chromebook ini. Sebelumnya, Kejagung memeriksa 3 staf khusus Mendikbudristek 2019-2024 Nadiem Makarim. Pemeriksaan ini dilakukan terkait dengan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop tahun 2019 hingga 2022 senilai 9,9 triliun rupiah. Tim penyidik Kejaksaan Agung memulai penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pengadaan laptop di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi periode 2019 hingga 2022 senilai 9,9 triliun rupiah pada 20 Mei 2025 lalu. Atas dugaan kasus tersebut, 3 staf khusus Mendikbudristek periode 2019-2024 Nadiem Makarim, yaitu Fiona Handayani, Ibrahim Arif, dan Juristan diperiksa penyidik Kejaksaan Agung. Namun Juristan meminta pemeriksaan dilakukan secara daring lantaran kala itu Juristan sedang berada di luar negeri. Pemeriksaan kepada Fiona dan Ibrahim Arif, penyidik bertanya tentang tugas dan pekerjaannya selama menjadi staf khusus Nadiem Makarim. Sepanjang apa yang dia lakukan, dia kerjakan, masih begitu. Belum ada masuk ke arah-arah sana. Dia masih bicara tentang tupoksi pekerjaannya aja. Nanti mungkin lebih mendalam mungkin di hari yang akan datang. Oh enggak, mereka ini kan hanya sebatas gimana pimpinan dan pegawai. Tidak ada karena kedekatan kesal gimana, enggak ada. Yang direkrut berdasarkan memang profesionalitas. Tidak ada direkrut karena kita berteman, mereka enggak gitu. Kapus Penkum Kejaksaan Agung Harli Siregar menyebutkan pemanggilan ketiga mantan staf khusus Nadiem Makarim tersebut untuk mengetahui keterlibatan mereka dalam dugaan tindak korupsi tersebut. Staf khusus tetapi juga berkiprah memberikan masukan-masukan terkait dengan
pengadaan Chromebook ini. Ya, oleh karenanya penyidik akan terus mendalami bagaimana korelasinya, ya, karena kan posisi yang bersangkutan sebagai staf sus. Kami selalu sampaikan, ya, kalau itu menjadi kebutuhan dari penyidikan ini, tentu penyidik akan menjadwal. Ya. Saya kira pernyataan kami masih sama, ya, bahwa pihak-pihak manapun yang terkait dengan perkara ini membuat terang tindak pidana ini, penyidik akan melakukan upaya-upaya pemanggilan dan pemeriksaan. Meski belum terbukti keterlibatannya, Kejaksaan Agung melarang Nadiem Makarim berpergian ke luar negeri untuk proses penyidikan lebih lanjut. Hingga kini proses penyidikan terus berlanjut. Pemirsa, sidang lanjutan dugaan korupsi pengadaan gula dengan terdakwa Tom Lembong kembali digelar Senin pagi. Tom Lembong menyoroti perlunya menghadirkan Joko Widodo dalam persidangan. Kemudian ahli sebelumnya yang dipanggil? Kemudian ada ahli kedua yang mulia atas nama Riawan Chandra. Beliau saat ini sedang ada kegiatan di Yogyakarta sehingga kami mohonkan juga untuk sidang online. Pemirsa, sidang Tom Lembong kembali digelar dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli. Dalam sidang, Tom menyebut keterangan saksi ahli yang dihadirkan jaksa penuntut umum sangat menarik, terutama saat ahli mengusulkan agar Jokowi dihadirkan untuk memberikan keterangan secara langsung. Ia juga menyampaikan bahwa keterangan para saksi di persidangan telah jelas menyebut adanya arahan dari Presiden untuk menangani kelangkaan pangan. Menurutnya, itu dapat menjadi dasar hukum yang kuat bagi kebijakan yang diambil saat itu. Jadi begini ya, penasihat hukum juga terdakwa dan... Yang paling menarik buat saya sih keterangan beliau tadi bahwa ya kalau memang BUMN, Koperasi Angkatan Darat, Koperasi TNI Polri, dan saya pun semuanya menjalankan perintah Presiden, ya sebaiknya Presiden dihadirkan dalam persidangan untuk memberikan keterangan bahwa memang beliau memberikan perintah tersebut, ya, karena sejauh ini keterangan saksi adalah itu perintah Presiden yang kemudian diteruskan oleh Kepala Staf Angkatan Darat dan juga oleh Kapolri kepada jajarannya, dan itu yang kemudian membuat Induk Koperasi Angkatan Darat atau Inkopkar dan Induk Koperasi TNI Polri menyurati saya mengusulkan agar mereka juga dilibatkan melalui penugasan. Ya. Pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Secara spontan, Kapolri langsung memberi salam hormat dan mencium tangan Megawati sebagai bentuk sopan santun terhadap orang tua. Ya pemirsa, momen ini berlangsung saat Kapolri bersilaturahmi ke kediaman Mary Hugeng yang merupakan istri Jenderal Purnawirawan Hugeng Iman Santoso di Depok, Jawa Barat. Kapolri lebih dahulu bersilaturahmi dalam momentum ulang tahun ke-100 istri Hugeng tersebut. Tidak lama, Sigit menunggu ke depan rumah untuk menyambut Megawati yang didampingi salah satunya oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Pertemuan keduanya pun tampak hangat dan penuh kekeluargaan. Kapolri maupun Megawati tampak saling lempar senyuman. Setelah itu, mereka langsung masuk ke dalam rumah istri Hugeng. Presiden Prabowo Subianto mengirimkan bunga anggrek sebagai ucapan selamat ulang tahun ke Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Jokowi pun mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendoakannya, terutama Presiden Prabowo Subianto. Presiden Prabowo Subianto mengirimkan bunga anggrek segar untuk Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang berulang tahun ke-64. Bunga anggrek berwarna ungu dari Prabowo diletakkan di pot hijau dengan dihiasi pita. Terdapat pula tulisan yang ditujukan khusus untuk Jokowi. Total per hari ini ada sekitar 101 bunga maupun karangan bunga yang
datang ke kediaman Pak Joko Widodo dalam rangka ucapan selamat hari ulang tahun. Dan kebetulan hari ini juga kita mendapatkan karangan bunga dari Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Selain dari Prabowo, Jokowi juga menerima karangan bunga dari sejumlah tokoh dan pejabat hingga warga. Jokowi pun mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendoakannya di hari istimewanya. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih dipanggil Presiden Prabowo Subianto ke Hambalang. Salah satunya Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf. Pemirsa, sejak Senin sore sejumlah mobil dinas kementerian memasuki kediaman Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Menurut Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, kedatangannya ke Hambalang untuk melaporkan perkembangan sekolah rakyat yang akan segera diluncurkan pada 14 Juli mendatang. Gus Ipul mengatakan sudah menyiapkan 100 titik sekolah rakyat untuk 20.000 siswa. Pemirsa, Direktur Utama Sritex Iwan Kurniawan kembali menjalani pemeriksaan di gedung Jampitsus Kejagung Senin kemarin. Ia diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi pemberian kredit pada PT Sritex. Untuk keempat kalinya, Direktur Utama Sritex Iwan Kurniawan diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Agung. Iwan tiba di gedung Jampitsus pada Senin pagi didampingi oleh kuasa hukumnya. Tidak ada komentar dari Iwan saat tiba di gedung Kejagung. Ia hanya melempar senyum sambil menyapa kemudian berlalu ke dalam gedung Bundar Jampitsus Kejagung. Iwan dimintai keterangan tentang kasus korupsi pemberian kredit pada PT Sritex saat ia masih menjabat sebagai Wakil Direktur Utama. Ini pemeriksaan yang keempat ya, Pak? Hari ini agak lebih panjang, sekitar 24-25 pertanyaan. Ya, terkait gitu. apa Pak mungkin? Masih soal... Masih tetap tentang operasional perusahaan. Dan ini ya bagaimana memanage perusahaan setelah saya menjadi dirut. Gitu, ya. Berarti sudah mulai... Memanasnya konflik Iran dan Israel membuat pemerintah Indonesia mengevakuasi WNI yang ada di kedua negara. Evakuasi WNI gelombang pertama melalui Azerbaijan berjalan lancar. Informasi lengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di Sindo Today.